Woi, Tot, apa yang harus lu lakuin nih ketika lu punya handphone dan handphone lu tuh kena air. Jadi di sini gua pengen eksperimen nih, backdoor udah gue lepas, bagian belakang udah gue lepas. Gue pengen eksperimen, gimana kalau handphone Android yang nggak ada sertifikatnya nggak sengaja kena kayak tumpahan gelas gitu. Jadi ini ceritanya handphonenya lagi di meja terus gua kena tumpahan gelas gitu, satu gelas. Dan gue itu buat video ini kemarin tuh gue baru aja buat juga video yang iPhone PS Store gue siram air itu. Dan ternyata setelah gue siram air, meskipun iPhone ini ada sertifikatnya karena ini bukan, ya ya pokoknya ini handphone yang bukan langsung dari resminya lah, jadi wajar sih. Dan lu bisa lihat sini LCD-nya bermasalah. Dan ya sekarang handphone LG Q6 gue juga bermasalah, men. Jadi ceritanya waktu gue siram itu di meja, ini nggak gue taruh toples, gue siram. Tapi ternyata handphone itu masih bisa dan ya udah gue diemin aja. Nggak beberapa jam kemudian gue lupa entah 2 atau 3 jam gitu, pokoknya sekitaran segituan lah ya. Handphone itu tiba-tiba ngeblank hitam dan gue taruh di beras, kayaknya bakal lama. Gimana kalau kita percepat sedikit biar proses pengeringannya itu langsung bisa dipakai lagi handphonenya. Cuman lu ngikutin step ini aja. Ya kalau biasanya kan lu punya handphone terus kena air, kayak lu kecemplung lah atau apapun itu lah, atau basah lah kena hujan waktu lu bawa motor gitu, dan tiba-tiba handphone lu mati. Mungkin opsional yang paling umum lu rendam beras ya, yang paling umumnya adalah seperti itu. Tapi ada lagi cara yang lebih baik dibandingkan lu harus direndam pakai beras gitu. Dan itu sebenarnya emang mumpuni sih, cuman kurang maksimal karena di situ sebenarnya ketika handphone udah lu matiin pun kan abis kena air nih masih nyala, terus lu tiba-tiba panik kan, lu matiin kan handphone lu, itu tetap aja arus baterai itu tetap ngalir di mesinnya, cuy. Cuman posisinya dia benar-benar mati aja untuk dari segi fungsi. Kalau buat segi arus itu arusnya masih aja masuk ke mesin lu. Jadi sebenarnya opsional yang paling bagus itu di samping lu harus rendam pakai beras, mau nggak mau handphone lu tuh harus dibongkar. Nah, dibongkar itu fungsi buat apa? Lu nggak usah deh bongkar lebih lanjut, melainkan cuman kayak ngelepas fleksibel yang dari baterainya aja, konektor di baterainya aja. Jadi kalau handphone zaman dulu atau handphone yang ada bukaan backdoor itu buat ngelepas baterai sih enak ya kan, kena air langsung cabut baterai, langsung lu keringin. Nah, fungsinya kayak gitu, maksud gue kayak gitu, cuy. Jadi baterai lu tuh langsung lu lepas dulu aja. Nah, ketika baterai dilepas, harusnya itu benar-benar mutus, nggak ada lagi arus yang ada di mesin. Nah, disitulah proses pengeringannya lebih maksimal karena meminimalisir bagian komponen yang ada di logiknya itu korslet. Nah, seperti ini lu udah bisa lihat kebongkar. Gue nyiramnya nggak terlalu banyak, kayak gelas kecil gitu. Cuman gue nyiramnya tuh kayak agak kayak agak pelan lambat gitu, jadi airnya tuh lama gitu kayak biar ngalir gitu ke sela-selanya. Anjir, gue kira handphonenya bakal bertahan gitu, tapi kayaknya nggak bertahan gitu. Gue kan ada beberapa foto kan yang ada di handphone ini dan gue butuh banget soalnya ada beberapa kontak juga di sini. Waktu gue pengen pakai, layarnya ngeblank, cuman kayak ada bunyi notif gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya udah gue bongkar, udah dalam keadaan kondisi ngeblank hitam. Posisi handphonenya sebenarnya masih nyala sih. Dan ini fleksibel baterai gue lepas. Kenapa fleksibel baterai, konektor baterai itu wajib banget dilepas? Karena ketika handphone lu mati, ya di situ handphone lu tuh sebenarnya tetap nerima arus dari baterai lu. Cuman posisinya aja yang menonaktifkan semua dari fitur-fitur yang ada di handphone lu itu. Jadi emang cara terbaiknya itu emang harus ngelepas baterai dulu baru lu keringin. Jadi kalau emang handphone lu basah, kalau bisa sih lu udah standby aja, obeng-obeng yang ringan-ringan gitu. Lu nggak harus buka LCD-nya lah, mesinnya lah, itu nggak usah. Tapi kalau memang lu pengen keringin lebih lebih mumpuni lagi mesinnya, ya mesinnya lu buka. Cuman kalau baterainya aja udah lu lepas, itu menurut gue sih udah lebih dari cukup ya. Baterai lu lepas, terus lu bisa keringin langsung mesin-mesinnya, dan lu diemin beberapa menit gitu sampai benar-benar penguapannya tuh bagus. Maksudnya udah adem lagi mesin lu, ya udah lu pasang lagi, habis itu lu coba hidupin. Dan ini sekarang posisi logiknya udah kelepas ya, motherboardnya udah kelepas. Oh ya, di sini gue pakai cara yang sesimpel mungkin. Biasanya kan kalau buat abang-abang servisan pakai blowing kan, mengingat blowing itu harganya 800, 1 jutaan. Dan menurut gue itu nggak recommended banget. Lagi pula ngapain sih orang-orang yang bukan tukang servis nyetok begituan demi handphone yang jaga-jaga biar kena air bisa langsung bongkar. Jadi di sini optional gue adalah pakai hair dryer.
hair dryer, anjir salah ngomong gua. Jadi pengering rambut ini sebenarnya banyak banget fungsinya, di samping buat ngeringin rambut, ngeringin sepatu, terus bisa ngeringin mesin si handphone ini. Jadi ini lu bisa lihat lah komponen bagian yang gua kenain air, yang terkena air maksud gue. Ini udah indikator warna merah. Sebenarnya ini kejadiannya udah hari kemarin ya. Jadi dia udah mulai mengering-ngering gitu. Karena sempat gua jemur juga tapi masih mati. Dan gue baru sempat ngebongkar sekarang. Ya kita lihat aja handphone ini bakal hidup atau enggak. Yang jelas kalau lu emang punya hair dryer itu lebih baik cuy. Oh iya, tadi lu lihat waktu gua pengeringan mesinnya, logic boardnya, motherboardnya itu kan kameranya nggak gue lepas. Karena kamera gue tuh juga ikutan kena air. Sebenarnya sih kemungkinan selamatnya buat nggak bakal ada bintik-bintik di hasil foto sih udah nggak ada kan, udah kena air. Cuma buat lu yang belum kena air, lu rasa kamera lu tuh masih oke, belum kena percikan air waktu handphone lu tuh kena hujan atau kena apa tuh kayak tumpahan dari air gelas gitu. Intinya ketika lu bongkar kamera lu tuh masih bening, nggak kena air sama sekali. Kalau bisa itu jangan kena hembusan angin sama sekali, karena itu nyebabin noda bintik untuk hasil foto lu cuy, karena dia sensitif banget. Nah sekarang itu gua pengen step kedua nih, step kedua buat ngeringin sela-sela yang ada di bagian bezel si handphone yang satu ini cuy. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu kan, nggak bisa kan ngelap gitu. Ini buat hasilnya lebih maksimal aja, karena lu juga nggak tahu entah itu masih ada air yang ada di sela-sela LCD-nya nyelip-nyelip. Kenapa harus di hair dryer? Karena hair dryer itu kan dia ada hawa panasnya. Di situ ngebantu air itu yang mengendap itu buat nguap. Jadi penguapannya lebih cepat, yang dimana air mengendap itu jauh lebih cepat kering. Oke, sekarang untuk urusan pengeringan sudah selesai dan tinggal dipasang ulang lagi aja logiknya, motherboardnya, mesinnya. Terserah lu mau manggil apaan, bodo amat, gua nggak peduli. Intinya mesinnya tuh lu pasang lagi, habis itu kalau bisa sih jangan langsung lu pasang ya, lu biarin aja sejam 2 jam gitu, biar mesinnya itu benar-benar adem, biar lebih maksimal juga yang masih ada bekas-bekasan basah gitu di sela-sela. Karena waktu di hair dryer itu dia nggak langsung kering gitu airnya, melainkan dia memanas, nanti dia menguap ke atas, naik hawa airnya naik ke atas, jadi dia mengering. Ketika mengering udah maksimal, udah kering gitu, baru lu pasang. Jadi kalau bisa sih lu tungguin aja dulu sejam 2 jam, baru lu nyalain lagi handphone lu. Yang penting lu rakit aja dulu. Habis itu kalau bisa sih sebelum nyala, sebelum benar-benar nyala, lu coba nggak usah dipasang semua ya, kayak backdoor pelindung casing belakang itu nggak usah lu pasang dulu. Kalau lu yakin ini udah nyala, fungsinya udah normal, ya udah baru lu rekatin ulang. Kalau masih ada beberapa fitur yang nggak nyala kayak kameranya atau LCD-nya masih ngeblank, coba lu ulangin lagi step yang gue lakuin kayak tadi. Untuk step yang gue lakuin kayak tadi itu nggak bakal ngerusak komponen lu, karena itu jauh banget hawa panas yang ada di hair dryer itu dari titik leleh
si timah yang ada di mesin handphone lu itu. Jadi menurut gue cara ini adalah cara yang paling aman banget buat lu coba. Sebenarnya sih direndam di beras aja udah oke, tapi tergantung tingkat banyaknya air yang masuk di handphone lu. Ketika itu menurut lu juga udah terlalu banyak air yang masuk ke mesin lu, itu udah terlalu banyak, menurut gue beras aja nggak cukup. Di situ lu perlu banget ngelepas baterainya, di situ lu perlu banget masukin hawa panas ke mesin handphone lu itu biar ngebantu penguapannya itu jauh lebih cepat lagi. Oke, mungkin sekian aja dulu video gue ya. Nanti kita lanjutin di part keduanya. Anjay, ada part 2 nih. Sebenarnya kenapa sih nggak langsung dirakit aja terus langsung dinyalain gitu? Cuy, pengertian lah sedikit. Ini lagi musim corona tuh, gue nggak bisa kemana-mana men. Gue nggak bisa beli ini, gue nggak bisa beli itu. Gue tuh keluar rumah biasanya tuh, sekarang itu keluar rumah cuman pengen beli stok makanan sama buat ya gitulah, susah lah.